jawab, dan kemudian doa dan penutup. Namun sebelum itu nanti kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita akan berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum session kita mulai, izinkan saya untuk membacakan kurikulum PT dari pemateri kita, narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Mang Amsi. Beliau lahir atau tinggal di Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, dan beliau adalah founder Saham Syariah. Untuk para partisipan yang kemudian ingin lebih tahu tentang Mang Amsi ini, bisa menghubungi Mang Amsi di email amsi@syariahsaham.com, kemudian bisa secara interaktif di website www.syariahsaham.com, kemudian di LinkedIn Asep MSI, kemudian di Instagram Mang Amsi, juga @mang_amsi. Beliau penulis buku Saham Syariah Kelas Pemula yang diterbitkan dari Sari Kelapa. Kemudian beliau juga mengawal misi memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat. Mengkoordinasikan hal-hal yang terkait edukasi tentang literasi saham syariah, baik secara internal di komunitas maupun eksternal dengan berbagai pihak. Kemudian beliau juga seorang guru bahasa Arab, mengajar mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah selama 15 tahun terakhir. Kemudian beliau juga instruktur di unit MEQN in SIF, Fahmil Quran Intensif. Kemudian beliau adalah lulusan dari Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dan beliau adalah awardee LPDP pertama di UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum Mang Amsi. Waalaikumsalam Mbak Ainun, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah. Nggak kerasa ini kita sudah di masa pandemi, sudah 1 tahun, Mang Amsi. Alhamdulillah ya, udah 1 tahun lebih ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah karena tadi karena saya baru di momen pandemi ini saya bisa punya banyak waktu dengan keluarga gitu. Jadi sebelum acara ini saya tadi nganter istri ke kota, kan saya tinggalnya di dekat hutan ya. Jadi kita jarang ke kota gitu. Jadi tadi pulang buru-buru karena saya ingat ada acara ini gitu. Tadinya Alhamdulillah. Agak lama sih tadinya. Iya, alhamdulillah nggak kerasa karena di 1 tahun ini kita juga sering mendapat info-info tentang webinar begitu ya, tentang sharing-sharing ilmu. Jadi seakan-akan itu padahal ini masa pandemi, cuman rasanya kok tidak terasa sudah 1 tahun awal dari mulai bulan Maret tahun lalu begitu ya. Betul ya. Nah, dan karena di masa pandemi ini ekonomi kan lagi turun, kemudian akhirnya banyak dari masyarakat, kemudian kaum milenial yang sadar tentang investasi. Jadi banyak yang tertarik tentang investasi dan paham tentang betapa pentingnya investasi itu. Jadi untuk sesi ini kami ingin menimba ilmu dari expertnya kepada Mang Amsi. Untuk sharing session ini kami persilahkan. Kurang lebih waktunya kami berikan 25-30 menit. Kepada Mang Amsi dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ainun. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah ya? Sudah, Mang. Oke. Jelas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelurahan, istilahnya lurah ya, kelurahan LPDP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ini mungkin sudah edisi keberapa nih kepengurusannya, mungkin ke-7 atau ke-6 ya, saya lupa. Jadi dulu namanya LPDP awardee LPDP awardee dan alumni gitu.
Kemudian setahu saya dulu itu kita cuma bermarkas yang di SPS saja ya. Jadi ketika dulu dibentuk ya, karena mahasiswa yang lulus waktu itu baru di SPS, karena yang di fakultas itu belum banyak yang masuk magisternya belum banyak seperti sekarang maksud saya. Dan dulu ada syarat bahwa untuk masuk di LPDP itu harus prodinya yang akreditasinya A, dan waktu itu baru SPS. Jadi angkatan pertama itu saya masih ingat ada sekitar 11 orang, 5 S2 dan 6 S3. Itu semuanya di Pasca di dekat Fakultas Psikologi itu, dekat kedokteran juga. Jadi teman-teman mungkin ini juga yang gabung di sini kan bukan hanya awardee ya, jadi ada juga masyarakat umum dan teman-teman saya juga dari Syariah Saham. Terima kasih sudah bergabung. Jadi ini sebenarnya eventnya nggak kita rencanakan jauh-jauh hari ya, jadi kita mendadak, kebetulan waktunya saya ada. Jadi itu istilahnya berkah buat kita semua, dan ya LPDP Win Jakarta mungkin doanya banyak gitu, karena biasanya waktunya nggak match gitu. Alhamdulillah. Waktunya nggak match gitu ya. Dan alhamdulillah karena mungkin masa pandemi juga, jadi saya mau cerita dulu bahwa setahun terakhir saya banyak sharing di online, dan itu berkah tersendiri gitu. Karena dari 2016 sejak saya pertama kali ngisi tentang saham syariah yang offline waktu itu sampai 2019 itu saya cuma mengisi 30 kalian atau 20 sekian gitu, nggak sampai 30 kali karena waktunya kan terbatas, cuma di akhir minggu dan cuma 1 kali bisanya. Tapi dengan adanya pandemi, saya hitung kemarin iseng gitu, saya hitung dari Maret sampai Desember itu saya ngisi di 80 lebih acara. Jadi kita ngisi hampir 2-3 kali per minggu, dan bagi saya itu sebuah berkat tersendiri karena berarti semakin banyak momen untuk sharing, berbagi ilmu dan pengalaman sekaligus pengamalan ya. Jadi temanya teman-teman sekarang itu mentari, mengenal investasi saham syariah. Selalu ada singkatan di setiap acara saya ya. Dan sekarang singkatannya adalah mentari, mengenal investasi saham syariah. Meskipun nggak nyambung ya, dipaksain lah nyambung ya. Nyambung insya Allah. Kemudian ini perkenalan bagi yang belum kenal, simpelnya follow Instagram dan saya aja gitu ya. Karena yang sebelah kanan mah gak usah dibaca, itu mah cuman hiburan aja. Jadi yang penting ini follow _amsi dan @syariahsaham itu karena kita lebih banyak interaksi di situ. Dan sekarang saya lagi mencoba menjadi YouTuber, jadi saya suka bikin video. Jadi teman-teman boleh cek nanti YouTube-nya, namanya Mang Amsi juga. Syariah Saham juga ada gitu. Jadi Syariah Saham, Mang Amsi. Jadi karena Syariah Saham itu kita arahkan buat milenial, jadi kontennya memang sangat milenial. Ada drakor di situ, yang saya pun mohon maaf, saya kurang terlalu suka dengan drakor gitu karena mungkin usia sudah kolonial ya, jadi kadang belum merasakan istilahnya perasaannya di situ gitu. Tapi ada teman saya yang Minsa itu, beliau sangat suka dengan drakor, jadi udah Minsa aja yang ngelola Syariah Saham, YouTube-nya maupun Instagram-nya. Saya bikin channel sendiri tentang saya sendiri yang mungkin ya sedikit berbeda gitu, menjembatani antara milenial, kolonial, milenial dan kolonial gitu. Jadi ada kolonial itu zaman saya dan di atas saya, ada milenial mungkin teman-teman awardee yang sekarang, dan ada kolonial itu adalah lulusan corona. Jadi yang ini baru satu batch aja. Jadi kalau sekarang anak-anak SMA itu juga lulus karena diluluskan secara ada pandemi, berarti the kolonial jilid 2 gitu. Nah kemarin kolonial jilid 1-nya udah tahun kemarin ya. Nah ini salah satu profil yang pernah dimuat di media nasional, alhamdulillah. 2019 tidak sengaja saya bertemu dengan seorang wartawan dan beliau menuliskannya di sini, dan judulnya itu sangat hiperbolis bagi saya gitu. Jadi kalau guru madrasahnya saya akui ya, hutan belantaranya saya akui. Tapi kalau investor terkenalnya masih banyak yang lebih terkenal dibanding saya gitu. Tapi kan bahasa media biasalah supaya clickbait kan seperti itu ya. Nah ini yang paling mengesankan buat saya. Kenapa? Karena meskipun saya nggak lama di sini ya, mungkin lebih lama Mbak Wenda di sini atau Mbak Indah yang udah betah sekali di Win Jakarta. Saya cuma 2 tahun kurang gitu. Kenapa? Karena saya kuliah pasca sarjana itu cuma setahun. Karena saya lulus bahasa Arab bahasa Inggris teman-teman. Alhamdulillah saya lulus TOEFL dan TOEFL. Jadi saya cuma setahun kuliahnya, dan setahun berikutnya itu mengerjain tesis gitu. Dan di setahun terakhir itulah saya banyak bercerita tentang saham syariah. Jadi kalau ini mungkin teman-teman yang hadir juga ada yang dari Syariah Saham. Syariah Saham itu lahir di pasca sarjana ini. Syariah Saham itu lahir di Taman SPS ini. Jadi ketika saya membuat blog tulisan pertama tentang saham syariah dan Syariah Saham,
itu di tamannya Pasca, yang di situ pasti teman-teman dihantui oleh tulisan Allah yarham Pak Suito, mari berkarya yang layak dibaca dunia, atau mari membaca dunia dan dibaca dunia. Bagi orang lain itu teror, bagi saya itu adalah motivasi. Dan alhamdulillah saya boleh misalnya mengakui bahwa karya yang layak dibaca dunia dari saya mungkin Syariah Saham ini. Gitu. Kenapa? Meskipun saya tinggal di Belantara, teman-teman, saya tinggal di balik hutan, saya ngajar di balik hutan, saya rumah di balik hutan juga. Tapi istilahnya Syariah Saham itu pernah pernah dikenal oleh sebagian masyarakat, baik yang di Nusantara maupun di luar Nusantara. Bulan Juni kemarin itu salah satu milestone atau salah satu tonggak sejarah bagi Syariah Saham dan bagi saya pribadi, karena kita mengadakan seminar internasional, teman-teman, yang menyelenggarakannya Institut Tazkiyah di Bogor, tapi moderatornya dari Glasgow, moderatornya dari Scotland, gitu, moderatornya dari Inggris, UK, penyelenggaranya Tazkiyah yang menjadi provider Islamic Economic education, ya, pendidikan atau pengetahuan, lembaga pendidikan tentang ekonomi Islam di dunia yang terbaik menurut GIFA. Kemudian narasumbernya di hutan. Jadi itu nih, narasumbernya di hutan, penyelenggaranya di Bogor, moderatornya Dr. Wiku, alumni award LPDP juga. Beliau sedang doktoral tentang Syariah Finance atau ekonomi syariah di Glasgow kalau tidak salah. Jadi porosnya Skotlandia, Bogor, hutan gitu. Jadi bagi saya itulah mungkin salah satu bentuk Syariah Saham itu, katakanlah waktu itu judulnya pun bahasa Inggris, meskipun saya ngomongnya bahasa Indonesia dan bahasa Sunda gitu. Tapi judulnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena temanya adalah seminar internasional. Jadi bagi saya itu adalah salah satu hal yang ingin saya syukuri, dan saya harus berterima kasih kepada LPDP dan juga awardee dari UIN Jakarta ini, termasuk juga SPS, karena kalau saya tidak mungkin kalau saya tidak pernah menginjak taman ini gitu, ide tentang Syariah Saham itu nggak muncul. Jadi karena itu kalau ada acara awardee LPDP Syahid, saya selalu menyempatkan hadir, baik offline maupun online. Silakan cek. Pertama kali ada gathering tahun 2015-2016 Desember di Auditorium Harun Nasution, saya datang sendirian dari hutan karena ingin menghadiri acara itu. Seperti itu. Dan setelah itu saya pada acara LPDP UIN Jakarta, saya selalu menyempatkan hadir. Kalau misalnya saya ada waktu dan waktunya tidak bentrok, termasuk hari ini. Jadi alhamdulillah sekarang itu kita dapat kesempatannya. Itu pengantar yang agak lama. Biar waktunya banyak sama cerita aja gitu ya. Ini tadi Instagramnya silakan kita komunikasi di sini. Kita mulai nih materinya sekarang. Jadi kenapa saya bicara tentang saham syariah? Saya bicara tentang investasi dan milenial. Karena diakui atau tidak, Indonesia ini sekarang menuju masyarakat dengan dominasi milenial. Jadi data dari tahun 2020 kemarin, usia produktif itu 15 sampai 64 tahun, 179 juta jumlahnya, dan milenialnya 21 sampai 36 tahun, termasuk mungkin teman-teman yang sekarang sedang menempuh studinya di Pasca Sarjana UIN Jakarta. Kalau saya sudah lewat ya. Jadi milenial itu nggak adil sebenarnya, karena milenial itu bergeser tiap tahun. 5 tahun yang lalu saya masih milenial disebutnya, sekarang sudah bergeser, bukan milenial lagi. Tapi milenial yang sekarang itu kontribusinya adalah sekitar 64 juta orang, 63,5 juta. Artinya kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia ada sekitar 250 juta, sudah lebih dari seperempatnya, gitu ya. Hampir seperempatnya itu oleh milenial. Jadi milenial ini sangat berdampak kepada kemajuan ekonomi kita di masa depan. Nah ini data juga. Per Oktober tahun kemarin kita punya data bahwa jumlah investor di bawah usia 30 tahun itu ada 48%. Dan antara 31 sampai 40 itu rentang usia saya sekarang itu 24,3. Artinya sekitar 72% ya, 72% lebih investor pasar modal Indonesia itu didominasi oleh usia muda. Makanya kalau kita ingin ngomongin saham, ngomongin obligasi, yang dibidiknya itu harus anak muda gitu. Kenapa? Karena secara demografis pun sekarang itu lebih banyak. Kemudian secara demografi investor pun itu mendominasi gitu. Dan berarti pendekatannya pun harus menggunakan dengan bahasa milenial. Jadi ya angkatan saya mungkin harus mengupgrade dirinya untuk bisa menjadi milenial gitu. Bahasanya, platform sosial medianya, kemudian pendekatannya gitu ya.
itu metodologinya aja yang disesuaikan, meskipun misalnya core pembahasannya tetap tentang saham syariah atau pasar modal syariah, tapi pendekatannya, grafisnya itu harus menyesuaikan begitu ya. Kemudian kepemilikan investor muda ini cenderung meningkat sejak tahun 2019 sampai 2020. Tapi apa yang menarik teman-teman setelah ini adalah data ini. Ya. Data investor saham syariah di Indonesia di tahun kemarin itu melonjak signifikan. Bayangkan ketika saya membuat syariah saham tahun 2014 akhir dan 2015 saya beli domain syariahsaham.com. Jadi teman-teman, saya bukan founder saham syariah.com karena saham syariah.com itu udah dijabal sama siapa saya nggak tahu sampai hari ini. Tapi saya founder syariahsaham.com. Kenapa syariahsaham.com saya buat? Karena saham syariah sudah sama orang gitu maksudnya. Tapi yang akhirnya jadi berkah ya syariah saham sampai hari ini gitu. Saya nggak tahu kalau saya beli saham syariah mungkin nggak se populer yang syariah saham sekarang gitu ya. Jadi dulu saya bisa mengklaim bahwa website paling populer tentang saham syariah itu ya website saya. Kenapa? Karena ketika kata kunci saham syariah di Google, yang nomor 1 itu saya, syariahsaham.com. Padahal platformnya masih blogspot.com. Bursa Efek Indonesia OJK itu masih di bawah kita sampai tahun 2016-2017. Baru setelah mereka, ya kan kalau Bursa Efek Indonesia sama OJK mah resourcesnya gede gitu ya. Mereka tinggal naikin budget buat sosial media atau buat search engine optimization, ya saya bisa apa gitu kan. Makanya sekarang nomor 1-nya kalau nggak salah IDX, nomor 2 OJK, nomor 3 baru saya gitu, baru syariahsaham.com. Tapi website yang bukan regulator dan bukan pengawas atau bukan pemerintah itu saya saham, dan ketika saya membuat syariahsaham.com, jumlah investor di Indonesia saham syariah itu hanya sekitar 4.900 orang. Bayangkan, 4.900 orang. Maka pantas waktu itu ketika saya ngomongin saham syariah, yang nyahut atau yang suka komen tuh mungkin cuma puluhan orang. Yang mengunjungi website saya mungkin cuma 100-an orang per hari. Bayangkan dengan sekarang yang sudah ribuan orang. Kenapa? Karena orang mulai melek tentang saham syariah begitu. Nah, tahun 2015 itu 4.900. Sementara tahun 2020 kemarin itu sudah 80.150 orang. Artinya sudah naik sekitar 15 kali lipat. Ya, sudah 15 kali lipat lebih. Di situ ada peran dari para regulator, pengawas, dan juga investor-investor seperti kita yang terus mengedukasi masyarakat ya karena suka aja, karena passion, bukan karena uang gitu, karena suka aja gitu. Dan satu hal teman-teman, kenapa OJK dan Bursa Efek Indonesia masih tetap membutuhkan orang-orang seperti kita, seperti saya misalnya, yang sering cerita tentang saham. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngomongin saham. Karena orang OJK dan orang Bursa Efek nggak boleh ngomongin saham, nggak boleh nyebutin saham ini yang bagus, nggak boleh. Mereka punya kode etik. Bahkan mereka nggak boleh investasi saham. Jadi mereka akan selalu membutuhkan teman-teman sebagai investor untuk mengajak masyarakat. Kenapa? Karena mereka tidak leluasa untuk misalnya mengajak sampai menceritakan satu saham, nggak boleh. Itu kode etiknya. Ya, jadi tenang saja. Nah, ini adalah gambaran literasi keuangan kita. Seperti ini kondisinya. Kita masih ada di sini. Baru 5% yang melek pasar modal. Ini yang umum. Yang syariahnya lebih kecil lagi. Nah, kita akan melihat beberapa alasan kenapa sih kita harus berinvestasi di pasar modal syariah Indonesia, terutama di saham syariah. Ini yang pertama. Di tahun 2020 kemarin, Indonesia berdasarkan report 2019, Indonesia menjadi mohon maaf bagi yang belum mute, nanti kita diteruskan ngobrolnya setelah di sesi Q&A ya. Atau mungkin mohon bantuan host yang lain untuk memute peserta yang belum mute audionya. Nanti kita ngobrolnya di Q&A ya. Terima kasih. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia itu melonjak ya. Indonesia melonjak dari peringkat ke-6 menjadi peringkat ke-1. Kenapa? Karena ada potensi pertumbuhan yang lebih dibanding negara lain. Asumsinya begini, teman-teman. Kita selama ini selalu berkiblat bahwa ekonomi syariah itu Malaysia, Dubai, Malaysia, Uni Emirat Arab, Saudi gitu ya. Kemudian Sudan, Brunei, Iran, dan seterusnya. Tapi kita lupa gitu. Kadang kita lupa bahwa semelek-meleknya mereka, misalnya Malaysia nih 100% melek investasi. Jumlah penduduknya cuma 33 juta. Gitu ya. 33 juta. Itu kalau 100% sudah melek. Indonesia
Sekarang yang melek investasi itu baru sekitar 1% lebih. Hanya 2,5 juta orang atau mungkin 3 juta orang. Belum sampai 2% malahan. Jadi kalau Malaysia sudah full, dan sekarang Malaysia pun baru 50% kalau tidak salah datanya. Yang literate tentang finance itu baru setengahnya, belum total juga. Mereka mungkin sekitar 15 jutaan. Katakanlah Indonesia ini melek saham, melek investasi di pasar modal. Itu katakanlah misalnya 10% aja, itu udah sosial gitu. Nah, inilah yang dilihat oleh dunia bahwa Indonesia ini punya potensi keuangan syariah lebih, dan itulah blessing disguise kalau bahasa siapa? Pak Prof Azra ya. Jadi kebinekaan demografi kita itu adalah berkah bagi kita sendiri, dan tinggal bagaimana kita mengolahnya keberkahan itu menjadi sesuatu yang kekuatan ekonomi yang benar-benar dahsyat gitu. Bukan hanya sekedar angka dan statistik gitu, tapi benar-benar mengubah mindset. Dan sekarang alhamdulillah kalau saya sih ikut bersyukur ketika banyak tokoh-tokoh agama pun yang sudah mulai katakanlah membahas saham gitu. Dari Syarif Mansur lah, ada siapa lah gitu. Itu saya bangga gitu, saya bahagia juga. Kenapa? Karena tugas kita semakin ringan karena banyak orang yang sudah mulai melek. Tinggal masalah tadi kehati-hatian dalam memilih instrumennya. Karena kalau tiba-tiba langsung wah ada saham nih langsung aja dihajar apa aja ya kan, kita juga mengabaikan fatwa yang lain gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Indonesia itu menjadi pasar modal terbaik di dunia sejak 2 tahun terakhir, 2019-2020. Mungkin banyak orang yang belum tahu ini, tapi ini fakta. Dan banyak orang yang belum tahu. Dan siapa yang mengambil keuntungan ya tetap banyaknya asing juga gitu. Kita masih berdebat masalah halal haramnya saham, tapi yang dapat untung tiap tahun ya banyakannya orang lain. Gitu ya. Kalau saya sih debat itu ya cuman di tataran akademik aja gitu. Kalau dalam tataran kenyataannya selama itu ada fatwa ya saya jadikan ini instrumen untuk menumbuhkan aset saya, aset keluarga, aset pesantren juga. Ya, bagi saya saham itu hanya sekedar wasilah. Saham syariah itu sekedar sarana aja untuk mencapai tujuan utama kita. Tujuan utama saya adalah tadi mengembangkan lembaga pendidikan, mengembangkan lembaga keagamaan, mengembangkan potensi ekonomi umat. Itu lebih tujuannya. Kenapa? Karena kita katakanlah kita itu udah Allah sudah memberi kita itu udah lebih dari apa yang kita butuhkan. Jadi saatnya kita untuk berpikir bagaimana membahagiakan tetangga sekitar, bagaimana mengoptimalkan atau memberdayakan masyarakat sekitar kita dan mensuplai mereka dengan pendidikan yang layak, dengan pemahaman agama yang moderat dan yang bisa membantu mereka bisa hidup lebih baik, kan seperti itu gitu. Dan saham syariah itu hanya sebagai wasilah saja, bukan tujuannya gitu. Oke. Nah, ada beberapa tonggak sejarah di tahun ini. Yang pertama adalah adanya fatwa terbaru tentang saham nomor 135 tahun 2020. Nanti silakan kalau dengan award di LPDP UIN mah gampang baca aja. Syariah, ekonomi syariah, perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, pokoknya mah tinggal baca ya. Dan saya yakin teman-teman punya tool dasarnya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa hukum fikih, bisa hal lainnya. Jadi enak kalau saya ngobrol di depan anak-anak UIN mah. Kamu ngomongin fatwa itu udah dilalap habis ya. Silakan baca aja. Seperti itu. Ini juga silakan dibaca. Saya akan langsung karena waktunya singkat ya. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, emang apa sih landasan investasi syariah di Indonesia? Pertama, fatwa 20, 40, 80. Fatwanya genap, tahunnya ganjil. 20 2001, 40 2003, 80 2011. Dan fatwa ganjil tahun genap. Fatwa nomor 135, fatwa nomor 135 tahun 2020 yang terbaru tadi ya. Fatwa tentang saham. 2001 tentang reksadana syariah, 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Singkatnya teman-teman begini aja, kita itu sudah dipayungi hukum secara undang-undang yang sifatnya positif. Ada undang-undang nomor 8 kalau tidak salah tahun 95 tentang pasar modal. Kemudian ada regulasi dari pengawas POJK yang banyak, silakan dibaca. Dan satu lagi kita punya payung fatwa. Jadi istilahnya gini, kalau teman-teman masih meragukan keabsahan saham syariah di pasar modal kita, berarti kita kemana aja 20 tahun terakhir ini. Ya, itu aja lah pertanyaan dari saya. Jadi kita ini sudah punya landasan hukum sudah sejak tahun 95. Bursa efeknya sudah ada sejak tahun 77. Bahkan ketika saya sebelum lahir itu sudah ada. Ya, jadi teman-teman yang perlu diperhatikan saat ini adalah bagaimana kita lebih fokus kepada memanfaatkan saham syariah atau instrumen pasar modal ini sebagai wahana untuk meningkatkan aset. Seperti itu.
Nah, ini yang sering ditanyakan juga, Mang, boleh nggak trading saham syariah? Misalnya beli pagi jual sore, ini boleh. Jawabannya di nomor 3. Ya. Ini fatwa nomor 80 tahun 2011. Saham yang sudah dibeli boleh ditransaksikan kembali meskipun settlement baru dilaksanakan pada T+2 sesuai prinsip qabad hukmi. Cara menjadi investor saham syariah gampang sekali. Sekarang sudah fully online, bisa daftar misalnya di perusahaan efek, kemudian buka rekening, kemudian transaksi sendiri bisa online atau dengan broker. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih aja caranya seperti apa ya. Silahkan googling. Kalau kita di Syariah Saham punya salah satu website di bawah Syariah Saham itu. Jadi Syariah Saham itu punya anak website ya. Kalau anak usaha mah terlalu keren lah. Kita belum bentuk badan usaha teman-teman. Kita baru komunitas, tapi komunitas yang sudah punya anak-anak komunitasnya. Misalnya kalau pingin kursus online saham syariah gratis, tinggal www.sahamsyariah.id. sahamsyariah.id. Kalau teman-teman misalnya ingin memulai langsung buka akun, ada mulaisaham.com gitu. Kalau teman-teman misalnya ingin belajar dari basic tapi berbasisnya platform website bukan dari kursus gitu, kalau yang sahamsyariah.id itu platformnya kursus kayak Coursera, kayak Indonesia X ya seperti itu. Jadi ada progress reportnya gitu. Nah, kalau yang misalnya ingin berbasis website itu syariahsaham.id. Jadi kita punya syariahsaham.com sebagai induknya. Di bawahnya ada sahamsyariah.id sebagai platform kursus, ada syariahsaham.id ada itu sebagai platform edukasi yang berbasis web. Satu lagi ada mulaisaham.com. Jadi kalau ada nanya, Mang gimana cara mulainya? Buka aja mulaisaham.com. Kan selesai gitu. Jadi semua yang ditanyakan itu ada jawabannya. Kalau mau belajar kursusnya ada, kalau mau baca artikel-artikel ada, kalau mau langsung action jadi investor juga ada. Kita provide semuanya. Nah, di Indonesia itu punya ciri khas dia. Di kita ada SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Sistem Online Trading Syariah ini memungkinkan seorang investor hanya bisa berinvestasi di saham syariah dan prinsip syariah gitu. Dia hanya bisa beli saham syariah dan kedua, dia tidak bisa melakukan transaksi yang non syariah. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang menjadi investor baru, langsung buat SOTS, langsung buat di akun yang sudah ada SOTS-nya. Bukan yang reguler atau yang umum. Gitu ya. Di Indonesia sudah ada 16 sekuritas yang sudah menyediakan SOTS. Silakan dipelajari satu persatu. Ini berbasis atau berdasarkan informasi dari DSN MUI. Kemudian ada yang bertanya, emang apakah boleh berinvestasi di saham perbankan? Saya bilang nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada di saham isi itu. Tapi kenapa tertarik dengan saham perbankan kalau saham syariah juga menarik? Tahun 2020 adalah tahun kebangkitannya saham syariah. Kenapa? Karena saham yang paling fantastisnya itu adalah saham syariah, namanya BRIS. Namanya BRIS, yaitu judulnya apa? Saya jadikan singkatan BRIS itu selain Bank BRI Syariah adalah berkahnya return investasi syariah. Kenapa? Itu singkatan ya, berkahnya return investasi syariah. Karena di tahun 2020 BRIS itu naik sekitar 588%, sementara induk usahanya BRI itu justru anjlok minus 5,5%. Jadi ini membuktikan bahwa tahun 2020 adalah tahun kebangkitannya saham syariah. Kalau teman-teman yang beli di bulan Maret BRIS, sekarang mungkin sudah jadi orang kaya. Bayangkan kalau nyimpen 1 juta di bulan Maret, maka di bulan kemarin Desember atau Januari itu naiknya sudah sekitar berapa itu? Hampir 20 kali lipat. Punya uang 1 juta jadi 20 juta, punya uang 100 juta jadi 2 miliar. Itu bukti bahwa saham syariah pun bisa mengalahkan saham yang non syariah dalam satu waktu ketika masa krisis atau misalnya dalam isu-isu yang seperti sekarang ramai. Nah, kalau bicara tentang masa pandemi, kita bisa cek bahwa ada sektor-sektor yang ada sektor-sektor yang terpengaruh negatif dan sektor-sektor yang berimbas positif. Yang negatif kita tahu misalnya wisata, kemudian penerbangan, kemudian otomotif, konstruksi dan seterusnya. Jadi semakin hijau semakin positif gitu. Dengan adanya pandemi ada yang kena berkahnya, ada yang kena getahnya gitu. Jadi yang kemarin Desember itu kita sebentar ya teman-teman. Mohon untuk panitia di mute peserta yang masih aktif mikrofonnya. Bisa lanjut Mang Ansi? Oke, siap. Barusan ada ini ada yang ngirim ini barang, mohon maaf ya.
Itu kan hasil belanja dari saham. Oke, lanjut. Cerita lagi ya. Jadi kalau kita misalnya ingin melihat saham apa yang menarik di masa pandemi, maka kita mulainya dari sini dulu gitu. Karena enaknya pandemi ini kita bisa membuat kajiannya itu global. Kenapa? Karena semua kena gitu. Jadi krisis 2020 berbeda dengan krisis 2008 dan berbeda juga dengan krisis 98. 98 itu regional Asia Tenggara, 2008 itu regional Amerika tapi imbasnya ke dunia gitu ya, tapi nggak terlalu semuanya gitu. Subprime. Nah 2020 ini semuanya kena. COVID itu sudah melanda 218 atau sekitar 220 negara di dunia dengan korban lebih dari 60 juta orang gitu. Semuanya kena gitu. Hampir semua negara kena. Indonesia pun salah satunya akhirnya kena juga, dulunya mendina gitu, nggak ada, ternyata akhirnya sekarang justru grafiknya uptrend terus gitu ya. Grafik COVID itu lebih uptrend ketimbang grafik saham. Nah, itu membuktikan bahwa kita sekarang sedang dilanda hal yang sama seluruh dunia gitu. Nah, karena semuanya dilanda yang sama, berarti industrinya pun kena, semuanya sama juga gitu. Industri penerbangan kena. Mungkin teman-teman di beberapa bulan yang lalu pernah lihat di berita ada pilot yang akhirnya menjadi seorang pedagang gorengan di Thailand gitu ya, kemudian juga ada pramugari jadi apa gitu. Karena bisnis penerbangan memang PHK besar-besaran. Dan di kita pun terkena imbasnya gitu, saham-saham perusahaan-perusahaan yang berbasis penerbangan itu kan anjlok semuanya. Bahkan ada yang sampai ekuitasnya minus, meskipun itu BUMN misalnya. Ya saya nggak sebut merek ya, misalnya itu adalah Garuda misalnya Garuda gitu. Kan ekuitasnya minus gitu. Dan kemudian misalnya saham-saham otomotif. Kenapa juga Astra akhirnya dikeluarkan dari saham syariah? Karena pendapatannya anjlok sementara penghasilan Bank Permatanya meningkat gitu ya, kontribusinya menaik, akhirnya pendapatan non halalnya dianggap sudah melebihi batas yang dibolehkan, batas toleransinya, maka ASI dikeluarkan. Nah ini juga gambaran bahwa ketika kita ingin membeli satu saham, fokus dulu apa yang akan diuntungkan dengan masa pandemi. Nah ternyata ini yang kita mulai dari yang paling hijau ya. Paling hijau ini adalah layanan kesehatan, bisa kita sebut sebagai rumah sakit atau farmasi. Kemudian makanan nggak ada matinya, meskipun krisis apapun makanan pasti dibutuhkan. Orang boleh berhenti beli rumah tapi nggak bisa berhenti beli nasi. Orang boleh berhenti beli mobil tapi nggak bisa berhenti beli mie instan, apalagi mahasiswa gitu kan. Kemudian juga layanan kesehatan pribadi, misalnya hand sanitizer, kemudian cuci tangan gitu, hand wash dan yang lainnya. Kemudian juga ICT, Information and Communication Technology, misalnya internet itu kan pasti membutuhkan, kayak kita nih pakai Zoom pasti membutuhkan data. Providernya apa, menaranya apa, towernya mana. Nah itu kan terkena imbas positif gitu. Kemudian e-commerce, orang sudah jarang sekarang belanja di pasar, tapi belanjanya online dengan marketplace. Dan sekarang 2021 katanya ada beberapa marketplace yang akan IPO di pasar modal. Misalnya ada Tokopedia atau Bukalapak atau yang lainnya, pendanaan misalnya payment misalnya OVO, atau misalnya mereka backdoor listing, artinya mereka membeli saham yang sudah ada di bursa efek, seperti misalnya Arto ya, Bank Jago itu dibeli GoPay misalnya. Kemudian ada OVO, ada Dana yang di bawah MTEK ya, di grupnya CTV. Nah teman-teman kalau belajar saham itu enaknya ya teman-teman, kalau belajar saham itu setiap kita melihat logo, setiap kita melihat gedung, kita kebayang kode saham. Gini teman-teman, saya ketika kuliah di UIN Jakarta saya sudah mengenal saham, karena saya mengenal saham sejak 2007. Jadi ketika saya kuliah dan alhamdulillah mendapat beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan di tahun 2013 itu, ketika saya kan dari Cianjur nih, berangkatnya pakai rambut Kuantas Bima ya, Kuantas Bima kan 09 sama 10 itu akan lewatnya Simatupang ya. Kita lihat ada Antam, ANTM gitu. Kemudian di situ ada Elsa, ada Ratu Prabu Energi ya, Arti, sebelah kirinya ada Astra gitu, Menara Astra. Kemudian ada Dharma Intelent Tower itu DILD. Kemudian misalnya ada Point Square, di situ ada MPPA. Jadi ketika saya dari rambutan ke Ciputat itu udah berapa kode saham yang berseliweran di kepala saya. Ya. Jadi kalau hidup Anda, hidup teman-teman sudah mulai passionnya di saham, maka semua yang kita lihat ada kodenya. Jangan tol, ini JSMR nih, lihat mobil ini, mobilnya mana? Oh Toyota nih, oh ASI, oh ini Suzuki Imas gitu kan. Oh bannya pakai apa ya? Oh GT Radial, GJTL. Oh ini bannya pakai Asiles, Masa. Semuanya kita hidup itu berseliweran kode saham. Kalau sudah seperti itu sama dengan kalau teman-teman hafaz Quran, maka dibolak-balik pun tetap hafal. Gitu. Kalau teman-teman sudah hafal Al-Fatihah, mau dibolak-balik pun ayatnya tetap hafal. Harus seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti teman-teman sudah hidup dengan saham. Ya, bukan lagi hidup dari saham tapi hidup dengan saham.
jatuh bangunnya sudah merasakan di situ, dan itu menjadikan saham itu sebagai euforia dan seni gitu. Bukan lagi sebagai hitung-hitungan matematis harus begini-begini, tapi lebih ke artnya. Kalau sudah mendapatkan seninya di situ, kita nyantai di saham. Nggak pernah jadi beban, santai aja, turun santai, naik pun biasa aja gitu. Nah, ketika kita belajar saham syariah, yang perlu diperhatikan adalah keuntungannya. Keuntungannya itu bisa dari capital gain. Capital gain itu adalah selisih harga beli dan jual. Yang kedua adalah dividen ya, dividennya. Gitu. Nah, kalau untuk misalnya basic ya, pengetahuan basic tentang saham, teman-teman boleh gabung di Telegram kita @syariah_saham atau di YouTube kita Syariah Saham. Itu banyak yang basic educationnya di situ. Misalnya saham syariah itu apa, fatwa tentang terbaru itu seperti apa, pembahasannya itu kita juga sering upload di situ. Jadi untuk pemahaman dasarnya teman-teman boleh baca dan Google. Itu banyak sekali. Apalagi generasi milenial udah nggak aneh lagi dengan informasi digital ya. Tapi ketika kita terjun langsung sebagai investor atau sebagai pedagang saham, maka perlu diperhatikan 3 hal ini. Fundamental, technical, money management. Fundamental itu bicara tentang saham yang dibelinya itu bagus atau tidak gitu. Kalau teknikal itu sudah waktunya atau belum ya masuk. Nah, kalau money management, berapa ya yang saya bisa masuk dengan saya siap menanggung risiko berapa. Misalnya gini, bagi teman-teman mungkin menanggung risiko 10 juta itu berat gitu, karena modalnya pun cuma 10 juta gitu, berarti habis semua. Tapi mungkin bagi teman-teman yang modalnya di atas 100 juta ya 10 juta itu 10%-nya. Dan selama bisa menerima risiko 10 juta ya nggak masalah gitu. Jadi nilai 10 juta atau 1 juta itu bisa berbeda setiap orang. Bagi yang modalnya 10 juta, 1 juta itu minus 10% ruginya. Misalnya kalau rugi 1 juta itu bisa bernilai 10%. Tapi yang modalnya 100 juta, minus 1 juta itu cuma 1%, santai aja. Yang modalnya 1 miliar, ya itu enteng lagi, 0,1% misalnya. 1/1000. 0,01% misalnya. Itu kan lebih simpel lagi. Jadi teman-teman, masalah risiko itu teman-teman yang bisa jawab sendiri. Jadi setiap orang bisa berbeda. Ini adalah stock pick, bukan stock pick ya, berdasarkan tadi analisis ini, maka saya pilihkan, saya nggak pernah rubah ya, ini aja sahamnya. Kenapa? Pertama, saya pilihkan yang masuk saham liquid. Saya nggak berani mengatakan di depan teman-teman yang masih baru belajar, ada yang mau belajar, baru mau belajar, saya kasih saham-saham yang volatilitasnya tinggi gitu, enggak. Saya kasih saham-saham yang santai aja pergerakannya, tapi teman-teman tahu produknya gitu. Misalnya Indofood CBP, siapa yang nggak kenal mie instan? Makanya saya dahulukan di awal, karena saya ngomong di depan para mahasiswa gitu, pasti tahu lah mie instan. Kemudian ada Indofood induknya. Indofood ini misalnya ada di bawahnya ada kelapa sawit, ada Indofood CBP juga. Jadi ini nilainya apa? Kemudian ada Kalbe. Kenapa Kalbe? Karena kan kalau orang rajin makan mie, maka kemungkinan potensialnya punya sakit mah gitu. Dan di Kalbe Farma ada obatnya namanya Proma. Kemudian juga ada suplemen misalnya hidrokoko. Kemudian ada yang suka extra jus. Nah itu kan di situ Kalbe Farma. Ya. Dan banyak juga ya, misalnya saham susu bayi formula juga ada dari Kalbe. Kemudian kalau teman-teman mandi dari pagi, berangkat kuliah mau mandi atau apa gitu, pasti bertemu dengan Pepsodent, dengan pasta gigi, dengan sabun, dengan apa itu namanya Unilever kebanyakan produknya pasti. Kemudian kalau misalnya teman-teman berkomunikasi, kebanyakannya biasanya pakai TLKM dan pakai XL di Indonesia itu. Satu lagi ISAT yang lagi ramai naiknya. Tapi saya berikan yang soft aja gerakannya, TLKM dan XL. Terakhir Mika ini dari perwakilan rumah sakit. Kenapa? Karena saya pilihkan rumah sakit yang cenderung bagus kinerjanya ya cuma Mika gitu. Yang lainnya itu mohon maaf belum saya masukkan ke kriteria saya gitu. Seperti Silo, Estra, Mayapada, kemudian Siloam, kemudian juga apalagi banyak lah. Tapi yang saya masukkan Mika, karena Mika ini masih grupnya Kalbe. Biasanya Kalbe Group itu cenderung baik lah, cenderung fundamentalnya bagus. Nah, dari saham ini, apa yang saya lakukan? Pertama, saya kumpulkan rekomendasi analisnya berapa, buy-nya berapa, hold-nya berapa, sell-nya berapa. Semakin banyak yang buy, berarti semakin bagus direkomendasikan. Kemudian harga terbarunya harga sore ini, jadi sengaja saya tadi nunggu jam 3, saya masukkan harga terakhirnya. Nah ini APGAC ini singkatan dari Average Analyst Consensus. Konsensus analis rata-rata konsensus analis di berapa nilainya? Misalnya ICBP banyak yang menargetkan rata-ratanya 12 ribuan, Indofood 8 ribuan, Kalbe 1.700-an. Nah ini adalah hasil rata-rata yang saya buat sendiri. Nah ini upside apa maksudnya? Upside itu adalah kemungkinan naiknya, potensi naiknya sampai ke nilai target ini. Jadi sekarang kalau ICBP harganya 1.500, targetnya 12.300, berarti ada potensialnya 28%-an. Dan silakan dibaca ke bawah. Ini nanti saya share ya materinya, teman-teman boleh baca ulang, nanti juga boleh tanya kembali ke saya apa yang belum paham gitu. Jadi saya ini menggabungkan pemahaman yang masih pemula,
tentang apa itu saham, bagaimana hukumnya, dan kemudian yang menengah juga yang bicara tentang misalnya sudah punya akun tapi bingung analisnya seperti apa. Dan yang ketiga misalnya yang advance-nya ini, saya bicara tadi tentang money management dan juga tentang analis ini. Jadi yang audiens ini yang dari berbagai kalangan, pemula, menengah maupun advance, setidaknya ada beberapa yang bisa diambil gitu. Nanti kita banyak diskusi di Q&A. Terima kasih atas perhatiannya. Ini buku Saham Syariah kelas pemula, disingkat Sari Kelapa. Tadi ada sedikit ralat, bukan diterbitkan oleh Sari Kelapa, Mbak Ainun, tapi diterbitkan oleh Gramedia dan Alex Media gitu. Cuman Sari Kelapa itu judulnya singkatan dari Saham Syariah kelas pemula. Kenapa? Karena setelah ini saya sudah diminta 2 buku lagi, Sari Kenanga dan Sari Ketan. Saham Syariah kelas menengah dan Saham Syariah kelas lanjutan. Insya Allah tahun ini saya sedang menulis Saham Syariah kelas menengah. Dan tahun depannya saya akan berencana menulis Saham Syariah kelas lanjutan. Karena itu sudah diminta oleh penerbit. Jadi bukan kita yang mengajukan naskah, teman-teman. Jadi terus terang buku ini tidak saya yang mengajukan naskah, tapi Gramedia yang japri. Kemudian memang kita kerjasama bikin buku tentang saham syariah karena belum ada di Indonesia. Jadi boleh dikatakan bahwa di Indonesia yang menerangkan tentang saham syariah kelas pemula yang pertama itu alhamdulillah dari Syariah Saham. Dan ini lahir juga dari Kelurahan UIN Jakarta. Jadi saya persembahkan juga buat awardee dari UIN Jakarta. Kemudian teman-teman, ini saya sering ungkapkan, bukan buat apa, tapi buat apa ya namanya. Saya juga gini, tadi juga ada yang japri ke saya, Mang, bolehkah saya dropship buku ini? Silahkan, hubungi aja Gramedia gitu. Kenapa? Karena saya tidak mengurusi tentang penjualan buku ini, karena itu total Gramedia yang ngurusin. Jadi, dan kenapa? Karena royaltinya pun nggak saya ambil gitu. Royaltinya nanti ketika saya dapat, saya masukkan langsung dana abadi sebagai dana abadi pesantren di kampung saya. Kenapa? Karena dari dulu saya punya cita-cita bahwa saham syariah itu akan jadikan wasilah sebagai penggalangan atau sebagai penampungan pengumpulan dana abadi umat. Nah, ketika saya mendapat kesempatan dapat royalti, dan royalti itu bagi orang adalah passive income, kapan lagi passive income bisa menjadi eternal income? Maka saya konversi passive income-nya menjadi dana abadi. Nah, endowment fund. Saya terilhami oleh LPDP. LPDP ketika berdiri 2013, saya termasuk alumni pertama, saya termasuk awardee pertama di LPDP. Saya bukan awardee pertama LPDP UIN, nanti ada yang mengklaim yang lain nanti. Itu mas saya alumni pertama. Jadi kalau awardee mungkin bukan saya, karena ada EPK 1, saya EPK 5. Tapi kalau alumni saya bisa mengklaim karena ada jejak digitalnya. Kalau alumni saya duluan. Kenapa? Karena saya memang lulusnya duluan gitu. Dan nomor magisternya pun saya paling kecil mungkin dibanding alumni yang lain dari LPDP gitu. Nah, apa yang menjadi ini royaltinya 100% saya buatkan dana abadi karena tadi gitu. Karena berpikir setiap apa yang dari saham syariah saya akan konversikan menjadi hal lain yang lebih bermanfaat. Kemudian bagi yang membajak buku ini berarti dosanya double gitu. Kenapa? Karena pemilik penulisnya pun nggak ngambil royaltinya gitu. Masa yang pembajak ngambil keuntungan dari yang bahkan penulisnya pun nggak ngambil gitu. Jadi kalau ada yang membajak pun saya doakan semoga usahanya berkah begitu dan bisa memberikan kemaslahatan buat umat kita. Itu saja, ini alamat link sosial media saya. Silakan nanti boleh hubungi saya di link ini. Kemudian juga silakan aktif di grup Telegramnya, nanya aja di situ karena insya Allah banyak yang jawab meskipun saya tidak ada, karena sekarang banyak yang di situ juga guru-guru saya hadir ya ikut. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insya Allah materi yang disampaikan sangat luar biasa bagi kita kalangan pemula-pemula. Banyak pasti yang hadir di acara pada sore hari ini baru saja mengenal atau baru kenal pada masa-masa corona ini tentang saham syariah begitu. Untuk pertanyaan Mang MC, ini sudah banyak yang masuk di chat. Insya Allah akan saya bacakan satu persatu. Pertama, ada pertanyaan, kenapa disebut sebagai saham syariah? Apa bedanya dengan saham-saham yang lain? Begitu. Mungkin bisa langsung dijawab secara singkat padat karena pertanyaannya cukup banyak yang sangat antusias untuk mengetahui lebih dalam tentang saham syariah ini.
Oke, saya jawabnya simpel aja. Silakan pelajari fatwa DSN nomor 135. Karena di situ jelas gitu. Jadi nanti Betul. lihat di fatwa nomor 5 ada kriterianya. Kenapa disebut saham syariah? Jadi sebenarnya gini aja simpelnya ya. Saham itu bukti kepemilikan. Itu saya kira semua orang bisa memahami itu. Saham itu bukti kepemilikan. Saham kan dari bahasa Arab juga sahmun gitu. Apa kontribusi, andil, dividen, hissah, sebagian gitu. Bagian dari kepemilikan. Nah, tinggal ditambahkan syariahnya. Jadi sahamnya mungkin semua orang sudah paham lah. Saham itu bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Misalnya saya dengan Mbak En bikin usaha bakso, kita patungan 5 juta, maka saya 50% sahamnya, Mbak En 50%. Semudah itu memahami saham. Nah, tinggal ditambahkan syariahnya. Syariah itu lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut lolos secara kriteria saham syariah yang ditentukan oleh fatwa DSN MUI yang ada di ketentuan nomor 5 di fatwa baru. Jadi kalau boleh saya misalnya tuliskan ininya linknya, nanti silakan dibaca dan diunduh fatwanya dan Boleh. itu lebih lengkap penjelasannya. Nah itu ya, s.id/dsn135 sangat mudah diingat alamatnya. Oke, s.id/dsn135. Oke, Gitu. nah, jadi untuk lebih lanjutnya bisa dibaca di link tersebut, itu link short link, jadi s.id/dsn135. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mang Amsi, Mang, Langsung boleh nggak rekening konvensional ingin punya akun trading syariah? Bisa begitu? Gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Gini teman-teman, ketika kita menjadi nasabah, ketika menjadi investor saham syariah, kita akan diberikan RDN, rekening dana nasabah. Nah, RDN-nya itu kalau kita misalnya daftar di SOTS, Sistem Online Trading Syariah, kita akan diberikan RDN-nya RDN Bank Syariah. Jadi meskipun kita penyetornya bank konvensional, tapi penerimanya itu pasti bank syariah. Misalnya, saya punya 3 akun nih, saya punya 3 sekuritas. Yang satu pakai BCA Syariah, yang satu lagi pakai CIMB Syariah, satu lagi pakai BCA Syariah. Misalnya seperti itu. Meskipun bank saya, misalnya saya banknya itu masih BRI, masih BCA, nggak masalah. Penyetor boleh bank apa aja. Tapi ketika penerimanya dan itu atas nama kita, itu pasti banknya bank syariah. Kalau kita daftar di SOTS. Nah, sekarang kalau teman-teman penasaran dengan SOTS, silakan baca di ini. Saya buatkan shorting yang bermanfaat buat belajar ya. Nah, itu. s.id/SOTS1, s.id/SOTS2. Silakan bandingkan broker mana yang menurut teman-teman cocok. Karena saya nggak bisa menentukan ini yang baik atau yang bukan. Kemudian kalau teman-teman misalnya tetap mau langsung, boleh langsung ke mulaisaham.com, nanti ada dibantu untuk masuk di SOTS. Begitu ya. Jadi kita sediakan semuanya supaya lebih mudah. Begitu, Mbak. Oke, baik. Silakan. Jadi untuk bisa trading saham syariah itu tentunya harus melalui SOTS yang syariah, begitu ya, Mang Amsi ya? Iya, betul. Ada 16 broker. Silakan bandingkan di video tadi. Oke. s.id/SOTS1, s.id/SOTS2. Jadi saya bikin 2 video. Video yang pertama tentang perbandingan modal kerjanya. Di video kedua itu perbandingan fee-nya dan juga layanan sosial medianya. Jadi saya sudah buatkan reviewnya dari 16 itu. Wah, mantep itu. Untuk yang pemula-pemula bisa langsung menuju ke link tersebut. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mang Amsi, ini ada pertanyaan. Pada saat kondisi pandemi ini, kan masyarakat kurang berminat untuk menginvestasikan. Jadi karena masa kondisi yang seperti ini, masyarakat kurang berminat untuk menginvestasikan dananya. Bagaimana cara untuk membuat investasi syariah diminati oleh masyarakat? Gitu. Oke. Pertama, kita harus mengetahui GTMan ya, bukan merek underwear nih. GTMan itu Goal Time Instrument. Jadi kalau kita ingin investasi, kita harus tahu tujuannya buat apa dulu. Kemudian jangka waktunya berapa lama dan instrumen yang dipilih apa. Ya, misalnya kalau saya mengatakan kenapa ya masyarakat belum berminat, karena kita harus akui masyarakat kita itu kan masih saving society, masyarakat nabung, bukan investing society. Masyarakat berinvestasi bukan. Saya 16 tahun jadi guru, tapi hanya berapa orang guru yang mau belajar tentang saham? Seperti itu. Padahal saya sudah mengenalnya sejak 2007 loh.
Iya, betul. Dulu mungkin saya dianggap sebagian teman-teman aneh, ini kok ngomongin apa gitu. Sekarang kan alhamdulillah yang dulu aneh itu ya sekarang jadi biasa gitu. Terkadang kita harus melompati pagar supaya bisa mengetahui jati diri kita sendiri kan, seperti itu. Saya guru bahasa Arab, sehari-hari ngajarin tentang Al-Quran dan bahasa Arab, tapi saya lebih dikenal sebagai investor saham syariah gitu. Saya belum expert di bidang saham, tapi sebenarnya saya pakar. Pakar itu pandai berkelakar ya, bukan ahli. Ahli. Kenapa? Saya menganggap saham itu sesuatu yang bisa dinikmati gitu, dan untung ruginya itu santai aja gitu. Kenapa? Karena kita sudah hidup di situ. Saya pernah bangkrut dengan saham, tapi saya bangkit juga dengan saham. Nah, ketika kita sudah mengalami titik nadir dan titik puncaknya, kulminasinya, itu biasa aja gitu. Misalnya kalau dalam khazanah sufistik itu, seorang kekasih itu kan ketika dicela dan dicerca ataupun dipuja itu ya sama aja tawar rasanya gitu. Nah, saham pun harus seperti itu. Ketika untung dan rugi sudah tawar rasanya, berarti teman-teman sudah in di saham itu. Kalau kalau rugi masih takut, untung masih euforia, itu biasa aja. Baru pemula berarti itu. Tapi kalau sudah biasa, rugi pun biasa. Nah, itu berarti udah benar-benar memahami saham itu sebagai kehidupan. Gitu. Begitu. Jadi nanti insya Allah kalau Anda kan sudah investasi selama Mang Amsi, mungkin bisa merasakan itu sensasinya bagaimana hidup dengan saham syariah dan berinvestasi untuk untung pun biasa aja, rugi pun biasa aja, begitu ya Mang Amsi ya? Betul. Kemudian ini ada pertanyaan juga tentang bagaimana dampak setelah emiten di-kick dari saham syariah jika kita beli saham tersebut di RDN syariah, nanti pas di-kick apakah akan hilang juga Mang begitu. Jadi misal yang tadi Mang Amsi contohkan itu yang Astra tadi misal begitu ya Mang Amsi. Awalnya masuk gitu ke list daftar saham syariah, kemudian sudah di-kick karena mungkin banyak banyak ruginya gitu. Sehingga tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh MUI dan OJK begitu ya. Atau kemudian di-kick dari daftar saham syariah. Itu bagaimana Mang Amsi? Makasih pertanyaannya Mbak Ain, itu menarik sekali dan itu banyak ditanyakan kemarin. Jadi dan itu sudah saya ulas di video juga, judulnya kenapa Astra keluar dari saham syariah. Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau kita sebagai investor saham syariah yang di SOTS, biasanya kita diberi dua akun reguler dan akun syariah. Biasanya kodenya kalau di satu sekuritas ada R dan S gitu ya. Nah, ketika misalnya satu emiten keluar dari saham syariah, maka sahamnya akan pindah ke reguler. Oh begitu. Dan itu kita cuma bisa jual, nggak bisa beli, karena kan nggak boleh dibeli, pasti di reject. Iya. Jadi ada kelebihannya SOTS itu teman-teman nggak dipusingkan lagi milih sahamnya, karena udah auto reject. Kalau misalnya sahamnya non syariah pasti di reject sama sistem. Misalnya kita beli saham MLBI multi bintang, penyedia bir bintang, pasti di reject, langsung ditolak. Saham Anda tidak syariah karena memperdagangkan haram misalnya. Atau misalnya sahamnya sih syariah, misalnya beli BRIS, BRI syariah kan pasti syariah gitu ya. Iya betul. Beli BRIS tapi modalnya cuma 1 juta, belinya 2 juta, itu pasti nggak boleh karena pakai utang. Utang margin namanya pasti di reject. Anda menggunakan transaksi riba. Kenapa? Karena menggunakan utang yang berbasis bunga. Kan kalau kita di reguler itu kita dikasih fasilitas bisa 2-3 kali, modal 5 juta bisa belanja 15 juta. Tapi yang 10 juta itu pinjaman. Dan itu berbunga gitu. Hanya nggak boleh pakai margin. Jadi teman-teman yang diperhatikan ketika bertransaksi saham syariah itu 2 hal. Pertama, objeknya harus saham syariah. Yang kedua, transaksinya harus sesuai syariah. Maka nggak boleh margin, nggak boleh menggunakan utang margin yang ada bunganya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti keluar, maka akan pindah ke reguler dan kita diberi waktu 10 hari untuk menjual saham tersebut. Jadi kalau kita sebagai manajer investasi atau sebagai manajer investasi reksadana, kita diberi waktu 10 hari setelah dinyatakan efektif tidak syariah, 10 hari itu harus dijual. Nah, bagaimana perhitungannya? Kalau misalnya kenaikannya di masa masih disebut syariah, itu milik kita. Tapi kalau misalnya keuntungannya itu setelah dinyatakan non syariah, berarti itu jangan diambil. Sumbangkan sebagai dana sosial. Seperti itu aturannya. Tapi kalau misal kita membukanya di SOTS yang syariah, insya Allah transaksi seperti itu secara otomatis tidak bisa dilakukan ya Mang Amsi. Insya Allah sudah aman lah transaksi kita, sudah syariah insya Allah begitu. Betul. Jadi kita tidak dipusingkan dengan pemilihan saham dan juga dengan transaksi. Berarti tidak langsung semata-merta terus kemudian penyataan kita pada perusahaan itu hilang begitu saja begitu ya, karena jadi ada pindah ke reguler, di situ kita bisa jual, uangnya ke kita, modalnya balik lagi.
Seperti Oke. itu. Gitu. Kalau ada keuntungan berarti nanti kita detailnya nanti bisa dijelaskan. Pertanyaan selanjutnya Mang Hamsi. Ini Assalamualaikum, izin bertanya, dalam transaksi saham syariah, transaksi short selling dilarang. Pertanyaannya, bagaimana kriteria short selling dalam transaksi saham itu Mang Hamsi? Terima kasih, ini juga sering ditanyakan Mbak Ainun. Short sell di situ maksudnya kita kita jual barang yang belum dimiliki. Dan itu di bursa kita nggak mungkin. Kan kalau kita belajar forex, belajar kripto, sekarang lagi booming ya kripto koin gitu. Itu kan ada posisi short. Short itu jadi kita membeli ketika turun gitu, menjual ketika turun, dan ketika turun di bawah itu dapat keuntungan. Itu kan nggak bisa kalau di saham, karena saham posisinya cuma long, cuma bisa beli. Nah, yang dimaksud dengan short sell di sini bukan short trade gitu. Bedakan antara short bukan short sell. Kalau short sell itu kita nggak punya barangnya tapi ngejual, artinya kita nggak punya uangnya tapi bisa jual. Kenapa? Karena kita pinjam dari sekuritas. Nah itu ada bunganya. Nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Tapi kalau kita misalnya beli Telkom tadi pagi nih di 3.300 misalnya atau 3.200 beli nih. Kemudian pas udah untuk nggak apa-apa dijual. 200. Karena itu sudah jadi milik kita, meskipun secara transaksi, secara administrasi nunggu sehari 2 hari. 2 hari lah maksimal. Tapi secara kepemilikan sudah milik kita karena namanya sudah berpindah nama kita. Oke. Berarti namanya meskipun gitu. Meskipun kemudian setelah dibeli bisa langsung dijual karena itu sudah termasuk milik kita, short term trading begitu. Oke. Ilustrasinya ketika Mbak Ainun beli tomat di jam 7, kemudian jam 7.05 ada yang mau beli atau dijual pada jam 8 gitu. Boleh. Jangankan jam 8, jam 7:05 misalnya. Ini saya beli nih, saya beli. Kita jualnya 5 menit kemudian, boleh nggak? Boleh. Karena sudah milik kita. Iya, betul. Iya. Oke. Pertanyaan jadi selanjutnya. Bukan masalah waktu ya, teman-teman. Tapi masalah milik gitu. Iya, hukumnya di milik itu ya, Mang Hamsi tadi ya, Mang. Gitu. Ya, prinsipnya qabad hukmi. Nanti dijelasin deh sama Mbak Ainun perbankan syariah. Kalau saya kan nggak nyambung. Ya, oke, di lain waktu mungkin. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya Mang Hamsi. Ini ada, apakah emiten saham syariah dalam operasionalnya tidak melibatkan bank konvensional gitu? Atur nuhun gitu, Mang Hamsi. Oke. Itu untuk emitennya. Oke, di kita ada prinsip umumul balwa. Artinya ada umumul balwa itu ya sesuatu yang kita tidak bisa hindari. Salah satunya adalah bank konvensional. Mungkin sebagian besarnya masih menggunakan transaksi dengan bank konvensional. Tapi kita tinggal menakarnya saja. Misalnya berapa persen keterlibatannya dengan saham syariah itu, dengan bank itu. Kenapa? Karena setiap negara itu punya kriteria saham syariah, Mbak Ainun. Misalnya di Malaysia, di Turki, di Inggris, di Amerika pun itu punya kriteria masing-masing. Dan saya yakin nggak ada satu negara pun yang 0% yang mensyaratkan 0% tanpa bank konvensional gitu. Nggak ada. Dan di kita memang masih longgar, 45% total utang riba dibanding total aset gitu, total utang. Dan itu ada prinsip tadi umumul balwa gitu. Kemudian tapi saya pun kita dari saham suka membuat konten atau sebuah video tentang saham-saham yang nggak punya utang ke bank sepeser pun. Itu ada sekitar 8. Ada ternyata. Ada, kita buat videonya. Itu kan request teman-teman, Bang, boleh nggak saya mau cari saham yang 0 utang ke bank? Ya, saya buatin deh, ada kok. Yang paling hebat adalah Sido Muncul, itu nggak punya utang. Kalau misalnya transaksi ya pastilah, teman-teman juga kan bayar ke UIN ada yang pakai BNI juga, pakai Mandiri. Belum sepenuhnya syariah. Kan seperti itu. Nah, tapi kan kalau misalnya prinsipnya sekedar transaksi ya nggak masalah seperti itu. Bisa menggunakan bank konvensional untuk transit saja begitu transaksinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mang Hamsi. Ini untuk buy and hold itu maksudnya apa, Mang? Apakah itu maksudnya minimal beli saham dan saham yang dipertahankan? Terima kasih. Untuk buy and hold. Oke, buy and hold itu ya teman-teman, pertama ya ketika mau buy and hold pahami dulu bahwa sahamnya itu pertama produknya everlasting gitu. Dipakai panjang masa. Kenapa? Berarti bukan yang cyclical atau bukan ini. Jadi misalnya kita beli Unilever itu kan semua orang pasti pakai. Buy and hold itu berarti kita beli kemudian tahan.
berapa lama ya, tergantung kita gitu. Kalau saya sih tidak berorientasi kepada waktu ya. Ketika misalnya saya untung 20% dalam 2 hari ya kenapa tidak saya jual gitu. Karena itu sudah setara 5 tahun deposito. Jadi kan saya simpel pikirnya. Deposito cuma 4% per tahun. Sekarang kita untung 20% 2 hari. Bukankah itu menghemat 5 tahun? Saya jual lah. Seperti itu. Jadi saya nggak serakah juga. Orang pingin hebat-hebat di saham itu, pingin 100% mang, pingin 200% mang. Tahu-tahu 100% nggak kesampaian, minus 100% baru, aduh mang kenapa ya dulu nggak dijual? Habis. Hanya itu ada acuan untuk cuan. Misalnya kalau kita punya buah, jangan sampai busuk di pohonnya karena kita nanti aja supaya lebih matang lagi ternyata busuk akhirnya. Nah, ternyata jatuh sendiri. Misalnya minimal sebagiannya kita tuai lah, sebagiannya kita panen dulu gitu. Jangan serakah juga. Gitu. Jangan, mang kan saya pengen seperti orang lain nih, multi bagger dari 100 ke 2000, iya. Tapi kita bisa meramal harga kan nggak bisa. Nggak bisa gitu. Kalau misalnya naik, orang boleh bangga. Tapi kalau turun biasanya orang nggak bicara, diam. Misalnya gitu. Nangis. Tapi nggak bilang karena malu kan gitu. Tapi kalau naik kok dibangga-banggain. Saya beli bris loh dari 150 jual di 2.500 gitu kan. Tapi kalau misalnya saya beli bris loh di 2.500 tapi nyangkut di 1.000 kan nggak ada yang, biasanya jarang ada yang. Betul. Ini pertanyaan pribadi Mang terkait ini. Kriteria bagaimana saham yang cocok untuk di buy and hold itu tadi. Misal andai kan kita ingin investasi 1 tahun atau 2 tahun, memang rencana untuk hold, kira-kira kriteria apa yang cocok untuk saham-saham yang seperti itu? Oke. akan rame gitu ya. Misalnya gini, kalau sekarang kan lagi rame pabrik baterai itu, nikel gitu. Maka saham-sahamnya kan terfokus ke saham-saham nikel. Tadi pagi saya buat videonya tuh saham-saham nikel di YouTube kan. Dan alhamdulillah tadi ya masih fresh. Ya, itu bukan ya itu mah pasar ya, bukan karena kita membahas itu. Orang bilang kalau itu pompo bukan gitu. Karena saya mah kalau ide ya muncul aja gitu. Tadi kan DKFT misalnya Harum sama Pure misalnya kita bahas nih, kita bahas bebas aja gitu. Tapi ternyata Antamnya naik ya, itu mah kebetulan aja pasar mereaksinya seperti itu. Jadi tadi Antam itu naik berapa persen dari 1.900 ke 2.200-an dalam sehari, berarti 300 per 19, itu hampir 15%, ya 15% mungkin, saya nggak tahu sih detailnya berapa. Nah seperti itu kan kita melihat momentum Mbak. Jadi 2 tahun ke depan apa yang akan rame misalnya gini, 2 tahun ke depan misalnya industri ini akan rame, nah kita bisa. Tapi kalau 10 tahun ke depan apa Mang? Kalau saya di atas 5 tahun lebih menyarankan saham consumer goods, saham makanan minuman, saham farmasi. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan terus sama orang lain dan itu anti krisis. Bahkan di masa pandemi pun mereka masih mencetak laba. Contohnya sudah muncul tadi. Oke. Mungkin kita akan bahas 3 atau beberapa pertanyaan lagi sebelum sesi ini diakhiri ya Mang Hamsi. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi kita di tahun 2021 ini Ustaz? Bisa ditambahkan dengan saham incaran Antum, syukran. Gitu. Waduh, bahaya Sama disclaimer on. Jadi ini bukan rekomendasi beli dan jual, tapi ini hasil beberapa penelusuran saya saja. Misalnya gini, di beberapa market outlook kemarin yang saya ikuti, kebanyakan di 2021 itu menyarankannya pertama saham-saham sawit, kedua saham-saham nikel, ketiga saham-saham batubara, keempat saham-saham telekomunikasi, keenam kelima keenam jadi saya lupa ngitung kelima keenam nih. 5 saham-saham barusan apa yang saya sebut? Telekomunikasi. Ya? Atau apa tadi? Sawit, nikel, batubara. Sawit, nikel, batubara, telekomunikasi. Kemudian saham properti konstruksi. Cek itu. Kemudian startup di Indonesia itu belum berkembang, tapi katanya tahun 2021 adalah dan sudah beberapa yang masuk ke bursa. Contohnya GoPay sudah lewat Bank Jago, kemudian Bukalapak dan Dana ada di bawah Elang Mahkota Teknologi, grupnya SCTP tapi nggak syariah. Dan ada satu saham yang saya mungkin nggak berani sebut sekarang ya, nanti aja dah saya sebut. Pokoknya pantengin YouTube saya karena saya lagi sedang menelusuri itu karena takut kalau saya ngomong nanti rame gitu ya. Oh iya, baik. Pokoknya ada satu saham yang orang nggak sadar bahwa sebenarnya itu adalah calon unicorn
dan ada di bawah salah satu perusahaan Indonesia. Jadi saya akan bahasnya di Telegram dan YouTube. Karena ini saya lagi penelusuran lebih validnya informasinya supaya saya tidak keliru menginformasikan. Saya mesti hati-hati bicara ini gitu. Jadi tadi sektor-sektor itu aja ya, sektor-sektor itu aja. Dan sawit misalnya, ambillah sawit itu yang jagonya, misalnya ada Astra Agro Lestari, ada London Sumatra Plantation, ada Salim Ifomas, ada misalnya di situ ada banyaklah di situ saya cari. Misalnya batu bara ya PTBA. Saya punya PTBA agak banyak. Kenapa PTBA ini? Setelah saya teliti itu punya cadangan batu bara tertambang. Kalau dengan asumsi produksi sekarang sekitar 20-an juta per ton, dia punya cadangan yang sudah bisa ditambangnya itu sampai 113 tahun. Bayangin. Cukup lama. Cukup lama. Mungkin saya juga bisa hidup 2 kali lagi gitu. Jadi intinya sampai berapa turunan kalau kita punya saham PTBA dan sahamnya masih gerak, perusahaannya masih berjalan, pasokan listrik masih membutuhkan batu bara, saya kira itu saham yang bisa buat anak cucu kita. Dan itu BUMN. BUMN dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia bersama Antam dan TINS, Aneka Tambang dan Timah. Jadi PTBA itu sesuatu yang menjanjikan. Pertama tadi ya, dia punya cadangan batu bara yang begitu besar, kalau nggak salah 3,33 miliar ton. Kemudian dividennya menarik. Dividennya itu per tahun bisa di atas 10%. Tahun kemarin juga 15%-an, dan saya dapat dividennya itu tidak saya ambil, saya masukkan lagi jadi lotnya PTBA. Saya masukkan lagi jadi sahamnya PTBA supaya tahun depan dividen saya lebih meningkat dibanding tahun kemarin, kan seperti itu. Oke. Itu tuh apa? Kemudian pertanyaan selanjutnya Mang Amsi. Jika saham kita beli pada harga 500 gitu, dan kemudian harga saham tersebut turun menjadi 300. Maka jika kita menjual dulu dalam waktu lama hingga harga naik, apakah bisa dan apa pengaruhnya? Mungkin ini yang baru join atau baru mengenal saham gitu mengenai. Apakah bisa gitu ditahan? Boleh. Jadi di saham itu kan yang namanya rugi itu ketika dijual. Kalau nggak dijual namanya potensi rugi. Saya berikan contoh real ya. Saya punya saham Waskita Beton. Saya punya saham WSBP itu sejak harga 400 di akun Dana Abadi saya. Di akun Dana Abadi Pesantren. Jadi saya punya satu akun yang saya fokuskan untuk Dana Abadi Pesantren orang tua gitu ya. Karena kalau saya mah gak mau lah jadi pimpinan pesantren. Saya giliran saya bagian cari duitnya aja gitu. Nah, di Dana Abadi itu saya nanam saham di beberapa saham. Nah, salah satunya misalnya WSBP. WSBP ini saya beli di 400, kemudian turun 300, saya beli di 300, turun ke 200, saya beli di 200, sampai ke bawah itu. Saya beli setiap turun, saya beli gitu. Kenapa? Ini cucunya BUMN gitu. Kalau konstruksinya bangkit, dia akan mulai pulih. Maka sekarang saya punya harga rata-ratanya itu di bawah, dan sekarang sudah mulai untung. Padahal saya belinya di atas loh, di 400-an loh. Orang bilang, wah maaf sih, bikin orang cut loss, bikin orang nyangkut. Saya bilang, saya nggak nyangkut kok, saya mulai untung sekarang. Kenapa? Karena sabar, karena WSBP-nya singkatan. Bukan hanya singkatan Waskita Beton Precast, tapi wajib sabar baru profit gitu. Kuncinya di sabar gitu. Wajib sabar. Jadi gini, teman-teman, ketika misalnya ada saya, ada teman saya, ada Pak Lokeng, siapapun ngomong, beli saham ini karena ini bagus potensinya, terus teman-teman beli, ternyata turun, terus teman-teman nyalahin misalnya, wah si Pak Amsi ini, Mang Amsi nggak bener nih, kenapa nggak bener? Kok saya udah mulai untung gitu? Kenapa? Karena tadi kita kadang meniru, kadang kita menyontek pilihan sahamnya, tapi nggak mau meniru kesabarannya. Kita mencontek pilihan sahamnya, tapi nggak mau mencontoh, memanage saham tersebut supaya tetap harganya tetap bisa untung. Jadi kan kebanyakannya pengen instan, sekarang beli besok naik gitu. Padahal nggak ada yang instan, semuanya pun butuh waktu gitu. Bahkan 5 menit pun adalah sesuatu yang proses kan seperti itu. Apalagi misalnya tadi gitu, kita gini ya, saya pernah ditanya, Mang saham apa yang menarik buat 5 tahun? Terus saya bilang ABCD misalnya. Setelah 5 hari dia bilang, Mang kenapa ya kok jadi turun minus nih? Terus saya bilang, kan Bapak Ibu tadi bilangnya buat 5 tahun. Ini baru 5 hari. Baru 5 hari. 5 hari kok sudah komplain. Nah, ini kembali ke asal. Saham belum tentu cocok untuk semua orang, karena saham hanya cocok untuk orang-orang yang berprofil agresif di investasi. Agresif itu adalah minimal yang siap menanamkan sahamnya 70% dari aset investasi. Dan saya kemarin buka di Instagram, saya punya instrumen saham syariah itu 94% di saham.
3%-nya reksadana, dan reksadana pun reksadana saham. Jadi 97% investasi saya bermuatan saham. Jadi saya tidak ada kategorinya sebagai agresif, tapi saya super agresif. Jadi saya boleh mengatakan saya sudah tidak takut dengan saham. Tidak takut dengan WSBP itu saya pernah turun minus 60%. Wah, 60%. Sekarang sudah mulai cuan, sudah mulai untung sekarang. Karena saya cicil terus sampai bawah. Saya cicil dalam 2 tahun terakhir itu, dan teman-teman boleh mengatakan, wah ini masih lama nih gak naik-naik. Ya, saya kan santai aja. Uangnya bukan uang pinjaman, uangnya bukan uang panas, uang saya sendiri, dan itu tidak ada utang ke orang lain, nggak ada margin karena saya pakai akun syariah. Jadi kenapa saya harus kenapa saya harus khawatir dengan margin call? Karena saya nggak pakai margin. Jadi semua ketenangan itu kembali kepada diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari sekuritas, bukan dari rekomendasi siapapun. Tombol buy dan sell ada di tangan teman-teman semuanya, bukan di tangan orang lain. Jangan salahkan orang lain ketika ada kerugian, karena kerugian adalah berkat ulah tangan kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya cut loss dalam dunia bursa itu karena perilaku tangan. Itu tafsiran saya Arum 41 ke dalam Bursa Efek Indonesia gitu. Mantap, luar biasa. Pertanyaan terakhir Mang Amsi sebelum kita tutup sesi ini. Apakah instrumen saham-saham syariah juga tersedia di aplikasi investasi, misal Bibit? Ini sebut merek Mang Amsi. Dan transaksinya tergolong syariah atau tidak? Terima kasih. Gitu. Investasi saham syariah sekarang sudah banyak aplikasinya. Misalnya setiap sekuritas itu menyediakan SOTS yang 16 tadi ya. Tapi kalau di Bibit, di Stockbit itu kalau tidak salah kan dia kerjasamanya dengan Sinarmas. Yang Sinarmas ini belum ada kalau tidak salah ya, belum syariah, belum ada yang SOTS-nya. Jadi kan gini, ketika ada aplikasi itu aplikasi itu hanya satu yang mungkin yang berbasis apps yang sudah jadi sekuritas, itu Ajaib. Tapi Ajaib itu kalau nggak salah bukan SOTS, belum SOTS. Ajaib ini gini, Ajaib ini pernah mau kerja sama syariah saham sebenarnya kalau saya harus cerita di sini gitu. Iya, tapi karena belum SOTS kita nggak bisa terima gitu. Kita punya prinsip yang nggak bisa dilanggar gitu. Lebih baik saya telat atau saya lambat secara pergerakan daripada saya cepat tapi mengabaikan idealisme kan seperti itu. Karena itu yang lebih mahal bagi saya sebagai founder gitu. Kalau ngambil semua tawaran mah, wah bisa cepat kaya Mbak Ainun. Saya pernah ditawari ratusan M buat ngelola dana bisa tolak. Karena bagi saya nominal itu nggak menjamin ketenangan. Bagi saya tenang lebih utama daripada senang dan menang. Insya Allah. Berkahnya Mang Amsi ya. ABCD, amanah, berkah, cuan, dividen, efisien, filantropis, growth. Itu tujuan saham syariah. ABCD, EFG. Amanah, berkah, cuan, dividen, efisien, filantropis, and growth. Wah, luar biasa. Bisa pada teman-teman semua partisipan untuk slogan-slogannya luar biasa untuk materi kita hari ini. Nah, sebelum acara ditutup, sebelum acara kita akhiri, izinkan saya untuk merecap materi yang ada pada sore hari ini. Untuk amannya, teman-teman apabila ingin membuka atau ingin punya saham syariah, amannya adalah menggunakan SOTS syariah. Betul begitu Mang Amsi? Yep. Ya, kemudian insya Allah ini tadi disebutkan rekomendasi mengenai saham-saham yang potensial itu terdiri dari saham sawit, kemudian saham dari nikel, batu bara, Telkom, kemudian ada properti, nah dan startup. Dan untuk apabila investasi long term gitu, di hold lama, yang aman adalah saham-saham konsumer, misal untuk makanan dan minuman. Kan meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, insya Allah perusahaan-perusahaan tersebut tetap bertahan karena masih dibutuhkan oleh masyarakat manusia, begitu ya. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, apabila teman-teman atau semua partisipan di sini ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana itu saham syariah, bisa langsung menuju ke Telegram yang sudah di-mention oleh Mang Amsi tadi di Syariah Saham, atau langsung di akun Instagramnya Mang Amsi, atau di akun Instagramnya Syariah Saham. Nah, dan untuk tadi info-info tentang bagaimana itu tadi
yang ada apabila dijual cepat short sale ya Mas Mangsi ya gitu. Nah, betul. itu bisa dicari infonya itu di akun YouTube-nya Syariah Saham. Nah, kurang lebih itu yang bisa dapat saya simpulkan. Sebelum kita akhiri, mohon on cam semua teman-teman partisipan, kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk panitia, mohon di screenshot. Oke, sekali lagi mungkin yang belum on untuk segera di-on-kan. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada Mang Amsi, kami sampaikan sudah meluangkan waktunya sharing dengan kita. Di sini kami Awardi LPDP juga mengucapkan terima kasih kepada partisipan semua yang bersedia hadir dan memiliki antusias yang luar biasa. Saya mewakili panitia yang penyelenggara acara menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.